A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftahana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sahabat-sahabat, adik-adik, rekan-rekan sahabat sumber inspirasi Buya, selamat pagi, selamat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saudara semuanya selalu ada dalam sehat walafiat, ya, selalu ada dalam bimbingan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lumayan juga ya kita tidak sharing, sudah lama. Baik pada Rabu 8 Januari ini 2025, kita sharing santai. Tadi pada awal mukadimah, setelah memuji Allah, setelah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Buya berdoa, Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ingin diberikan Allahumma ftah lana hikmataka, ingin dibukakan ya pintu hikmah. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Karena dibukakan pintu hikmah itu adalah merupakan satu karunia, rezeki yang sangat besar, yang sangat istimewa. Rezeki tidak identik dengan uang, ya, rezeki tidak identik dengan kesehatan. Rezeki tidak identik dengan harta benda, tapi dibukakan pintu hikmah oleh Allah untuk kita, itu merupakan karunia terbesar juga dari Allah. Salah satu keberuntungan apabila kita telah dibukakan pintu hikmah oleh Allah, maka kita akan mudah hidup bahagia, tidak akan mudah galau, ya, tidak akan mudah sedih, ya, tidak akan mudah jengkel, apalagi kena mental illness, ya. Tapi kita akan mudah untuk bahagia. Kita akan bisa memaknai hari-hari kita. Hari ini kita makan ini, hikmahnya apa ya? Terus minggu kemarin kita makan ini, hikmahnya apa? Terus hubungannya apa? Kemarin kita makan itu, hari ini kita makan ini. Kemudian bulan kemarin, tahun kemarin saya bertemu dengan orang-orang ini. Kemudian pada tahun ini saya bertemu dengan orang-orang ini. Saya mendapatkan kenalan seseorang yang banyak memberikan inspirasi pada tahun kemarin, tokoh anu. Sekarang saya bertemu dengan tokoh ini. Kira-kira rencana Allah, maksud Allah itu mempertemukan saya dengan orang ini, dengan orang itu,
ya, dengan jamaah ini, dengan jamaah itu, mendapatkan ilmu ini, mendapatkan ilmu yang baru, lingkungan yang baru, circle yang baru. Apa kaitannya dengan lingkungan yang lama, ya, dengan circle yang lama, dengan orang-orang yang kita temuin, ya, di masa lalu, dengan orang-orang yang kita temui saat ini, itu kira-kira hikmahnya apa, hubungannya apa, itu kita akan mudah untuk bahagia, kita akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kita oleh Allah tidak dibukakan pintu hikmah, maka kita sulit untuk bahagia. Ya, motor mogok, kita jengkel, mobil mogok, kita mengeluh, rumah bocor karena musim hujan, kita mengeluh, ya. Terus lagi ada yang misalkan tamu atau pembeli, ya, atau misalkan klien, atau misalkan pasien yang tidak sopan kepada kita, kita jengkel, kita marah-marah, ya. Itu salah satu tanda bahwa kita itu belum diberikan karunia pintu hikmah oleh Allah. Tapi bagi orang yang telah Allah berikan karunia, dibukakan pintu hikmah, maka semuanya akan menjadi kesenangan, semuanya akan menjadi kebahagiaan, semuanya akan bermanfaat, semuanya akan menjadi bekal, ya, untuk memperkaya keimanan kita, ya, memperkaya ketakwaan kita, ya, memperkaya ilmu kita. Salah satu contoh, musim hujan, rumah bocor, Allah berikan karunia. Kenapa rumah saya bocor padahal rumah saya baru, ya, belum belasan tahun, baru beberapa tahun rumah saya bocor. Oh, ternyata apa jangan-jangan ini ada kaitannya kemarin dengan tetangga saya yang sholat di masjid itu lamun setiap hari. Dari ngelamunnya sih saya bisa membaca dia itu sedang sepi pekerjaan, karena dia itu tukang kuli bangunan. Mungkin rumah saya bocor ini salah satu petunjuk ini dari Allah kalau saya itu harus membantu dia. Nah, itu kan kemudian kita datangin, ya, ke rumahnya, Pak, ini rumah saya bocor, saya minta tolong. Saya tahu Bapak itu memang ahli di bidang bangunan, ini rumah saya bocor, minta tolong dong dibetulkan rumah saya. Oh iya, siap dek, nanti Bapak ke rumah. Akhirnya kan khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat, yang banyak bermanfaatnya. Kalau kita sengaja memberi, ya, tersinggung. Kita memberi 10.000, 20.000, tersinggung. Tapi kalau misalkan kita minta bantuan, ya, untuk menyelesaikan rumah kita, membetulkan rumah kita, misalkan gajinya sehari 120.000, nah, ini kesempatan bagi saya untuk bersedekah. Kita lebihkan 80.000, jadi 200.000, khairun nas anfa'uhum linas. Jadi ini kunci. Barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, salah satunya adalah bagaimana agar kita itu menjadi manusia yang banyak manfaat bagi yang lainnya. Ini kunci, ya. Jadi kebahagiaan itu bukan banyak menerima, tapi kebahagiaan itu adalah dengan memberi. Ya, kebahagiaan itu bukan mendapatkan, tapi memberi. Ya, jadi sukses itu adalah bukti dari ukur oleh berapa banyak harta kita, rumah kita, ya, mobil kita, HP kita merek apa. Kesuksesan yang sesungguhnya tidak diukur oleh itu,
tapi in akramakum indallahi atqakum. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa dengan Allah itu adalah khairun nas anfa'uhum linas. Nah itu ya. Kemudian apalagi ya maklum yang namanya sharing ya. Kadang-kadang sedang punya ide diberikan oleh Allah ya lancar ya. Kalau misalkan sedang tidak punya ide itu karena kebodohan buya, tapi kalau misalkan sedang banyak ide lancar itu mutlak taufik dan hidayah dari Allah. Sepertinya harus minum kopi dulu biar banyak ide ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita kembali lagi ke topik awal bahwa yang namanya rezeki itu tidak selalu identik dengan harta, dengan uang, tapi kita itu diberikan hikmah ya, diberikan diberikan pemahaman ya, kesadaran tentang hikmah dan rahasia di balik apapun, semua realita yang terjadi kita tahu maknanya, hikmahnya, rahasianya, yang paling esensinya dari kejadian ini apa. Kemudian akhirnya kita bisa punya solusi ya, akhirnya kita menambah iman, menambah keyakinan kepada Allah, menambah ketakwaan. Nah itu rezeki, itu karunia. Jadi rezeki itu tidak selalu identik dengan uang. Sebentar, ini Johar sedang mandi habis air, minta tolong katanya Sanjo. Sebentar ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan kita dibukakan pintu hikmah oleh Allah, maka kita tidak akan dengki sama yang ganteng ya. Kemudian kalau perempuan tidak akan dengki kalau ada teman yang lebih cantik ya. Tidak akan dengki kalau misalkan punya teman yang punya mobil. Tidak akan dengki kalau punya teman yang di usia muda sukses, memiliki rumah, memiliki toko, ya, memiliki aset, usaha yang maju. Tidak akan dengki kalau kita udah diberikan hikmah oleh Allah. Karena orang yang sudah diberikan hikmah oleh Allah itu paham yang memberinya itu Allah. Kalau misalkan dengki, itu sama halnya dengan protes terhadap yang memberikan karunia itu. Sebaliknya mindset orang-orang yang telah Allah berikan hikmah itu ketika ada sekitarnya yang mendapatkan karunia, rezeki, mendapatkan apapun, dia langsung minta ke Allah, ya Allah saya juga minta teman saya kok hari-harinya itu santai, bersih ya, kemudian tidak terlihat sibuk, tapi kok gak pernah berhenti merokoknya, gak pernah berhenti ngopinya, kemudian usahanya juga lancar-lancar saja ya. Ya Allah, itu kan karunia darimu, saya juga mau minta ya Allah. Kalaupun misalkan saya tidak punya jatahnya seperti dia, tapi saya cukup bahagia dengan apa yang telah Engkau karuniakan terhadap teman saya. Nah begitu orang-orang yang dapat hikmah itu akan jauh dari berpikir yang
eh, apa itu namanya, berpikir yang eh, negatif, ya, eh, tidak akan dengki, tidak akan hasut, tapi hari-harinya itu akan bahagia terus, ya, karena memang orang-orang yang telah Allah berikan hikmah itu otomatis hatinya bersih, bersih dari sifat-sifat tercela, ya, bersih dari sifat iri, ya, dengki, jahil, ya, akan bersih dari sifat-sifat tercela tersebut. Sebaliknya dia itu akan menjadi pribadi yang uh, apa namanya, qorib, yang dekat, bersahabat, senyum, ya. Tabasum muka biwajhi ahika sodakotun. Senyum simpul di depan saudaramu itu adalah sedekah yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang mendapatkan hikmah itu adalah orang-orang yang merdeka dalam hidupnya. Merdeka dari penjajahan hawa nafsunya. Merdeka dari tipu daya setan. Merdeka dari penjajahan pikiran-pikiran yang kotor, ya. Merdeka dari penyakit-penyakit hati, ya. Itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan hikmah itu salah satunya adalah memiliki pikiran yang jernih, kemudian memiliki kebersihan hati, sehingga apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, apapun yang dia alami, itu akan selalu punya cara bagaimana untuk memaknai peristiwa itu. Nah, Buya kan pernah bilang bahwa fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di balik sebuah musibah itu diapit oleh setiap satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Bahkan bukan hanya dua, tapi lebih. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setiap satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Dalam waktu yang bersamaan Allah memberikan kesulitan itu, Allah juga memberikan kemudahan yang mungkin kemudahan-kemudahan dari Allah itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita raih tanpa ada kesulitannya. Ya, tidak, tanpa ada kesulitannya. Salah satu contoh yang Buya alami, contohnya jangan ke Buya ya, ke yang lain aja. Salah satunya adalah seperti halnya kita tidak sekolah, ya, mogok sekolah. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Waktu kita tidak sekolah, kita waktu itu menyesal melihat teman-temannya yang sekolah itu akhirnya punya ijazah. Setelah punya ijazah, mereka melamar pekerjaan, akhirnya bekerja di Alfamart, jadi karyawan Alfamart. Terus teman-temannya itu beli motor Mio. Waduh, saya menyesal. Coba kalau saya dulu itu sekolah, ya, kalau dulu saya itu sekolah, mungkin saya akan bekerja juga sama kayak teman saya di Alfamart dan bisa beli motor Mio. Gak mungkin saya pakai motor buat ngalah sulu, motor jelek, motor bahrong. Waduh, saya nyesal tidak sekolah dulu. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba dia jadi orang sukses, orang kaya.
kemudian bisa punya ini, bisa punya itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Sementara temennya dulu yang sekolah masih kerja di Alfamaret. Alhamdulillah ya Allah. Untung saya tidak sekolah. Karena saya tidak sekolah, merasa tidak punya ijazah, akhirnya saya itu bekerja ini, jualan ini, qadarullah saya sekarang oleh Allah dikaruniakan ini, diberikan karunia ini, melebihi teman saya yang sekolah, yang sekarang kerja di Alfamaret. Nah itu Pak, inna ma'al usri yusra. Jadi sudah, kita itu yang penting hidup itu dijalani saja. Berpikir yang baik, niat yang baik, berpikir yang baik, berkata yang baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, berbuat yang baik-baik, ya, berinteraksi, bersosial yang baik-baik, all out, totalitas kita dalam kebaikan. Terus, kalaupun hasilnya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah harus ingat contoh yang tadi, si A itu tidak sekolah, otomatis tidak punya ijazah. Sementara si B itu sekolah dan punya ijazah. Si B akhirnya setelah punya ijazah ngelamar kerja di Alfamaret, bisa beli motor Mio. Ya, si B itu. Si A mengeluh melihat si B karena belum dibukakan hikmah. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Allah punya rencana lain. Si A ini diberikan pekerjaan ini, profesi ini, akhirnya kaya raya dan bisa beli ini itu. Kemudian si A ini malah malu kepada Allah, ya Allah mohon maaf dulu saya mengeluh, saya pernah mengeluh, menyalahkan diri saya, menyalahkan orang tua saya. Sudah tahu saya malah sekolah waktu itu, kenapa orang tua tidak memaksa saya untuk sekolah, malah dipesantrenkan. Akhirnya karena saya mesantren, saya tidak punya motor Mio. Teman-teman saya pada kerja di Alfamaret beli motor Mio, saya malah kuliah jadi kenek, misalkan contoh, saya misalkan ngojek. Tapi ya itu, fa'lu kulli mumkinin. Bagi Allah tidak ada yang sulit mengubah nasib seseorang, ya, tidak ada yang sulit. Seketika bisa mengubah. Jangankan mengubah seseorang yang nganggur mendapat pekerjaan, jangankan mengubah seseorang yang miskin menjadi kaya raya, bahkan oleh Allah hal-hal yang di luar nalar sekalipun oleh Allah seketika bisa dirubah. Salah satu contoh, ada di bawah tas Buya tuh, ada di atas lemari, di bawah tas Buya. Nah itu ya, buat Allah tidak ada yang mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Salah satu contoh, Nabi Ibrahim ingin punya anak dengan Siti Sarah, tapi karena masih belum punya anak juga, akhirnya Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah. Tiba-tiba dapat kabar, katanya Ibrahim, Hajar, sebentar lagi kamu akan mendapatkan anak, gitu. Bahkan lemari Buya tuh, lemari baju Buya, di atas lemari baju Buya, di bawah tas. Nah, bahkan itu Siti Hajar sudah nenek-nenek. Masa malaikat itu yang memberikan kabar, malaikat itu ada di tafsir. Saya sudah nenek-nenek begini, akan mengandung, akan hamil, kata Siti Hajar, ya. Dan akhirnya punya anak, Ismail. Itu dalam usia yang sudah nenek-nenek, ya, Siti Hajarnya. Artinya kita jangan berputus asa, terus bergerak.
Kalau energi kita besar terus bergerak, kalau energi kita memang sudah habis, kita bisa merayap saja. Yang penting kita ada upaya, yang penting kita bergerak. Ya, seperti itu sudah dicontohkan. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, lama tidak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim bergerak menikahi Siti Hajar, akhirnya punya anak Nabi Ismail. Tapi setelah beberapa lama, akhirnya Nabi Ibrahim punya anak juga dari Siti Sarah, yaitu Nabi Ishak. Nah itu buat Allah itu tidak ada yang mudah. Yang penting kita terus bergerak, terus berdoa, berupaya, ya tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Nah itu salah satu cara agar kita itu mendapatkan hikmah. Satu, kita harus meminta kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur aina rahmataka ya dal jalil wa ikram. Itu doanya, ya Allah berikan saya hikmah. Ya, bukakan pintu hikmah saya agar saya bisa memahami tentang apapun yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan saya, agar kita tidak mudah galau. Sebab kalau kita sudah dibukakan pintu hikmah itu, kita akan selalu bahagia. Kita akan selalu bisa memaknai maksud dan tujuan Allah memberikan ini apa. Maksud Allah memberikan itu tujuannya apa. Allah membawa saya ke sini tujuannya apa. Allah membawa ke situ tujuannya apa. Allah mempertemukan saya dengan si A, si B, si C, si D itu tujuannya apa. Bahkan mendapatkan yang menurut kita itu adalah kesakitan, rasa sakit, penderitaan, encok misalkan ya, atau misalkan tegang otot, sakit gigi dan sebagainya. Itu pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Nah itu yang maksud Buya tadi, Allahumma ftah lana hikmataka wansur aina rahmataka ya dal jalal ikram. Satu, kita harus meminta kepada Allah untuk dibukakan pintu hikmah, harus diminta, harus berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, kita tidak akan mendapatkan hikmah, kita tidak akan dibukakan pintu hikmah oleh Allah selama kita tidak berupaya untuk banyak bertafakur. Di bawah tas Buya deh. Oh, besar. Iya, di bawah tasnya. Di bawah tasnya. Iya, kalau enggak di tasnya, cari aja. Kalau enggak ada, tunggu sebentar. Nah itu ya, jadi selalu ada hikmah bagi orang-orang yang mau bertafakur, ya, mau merenung. Tafakur itu tidak harus sendiri. Di keramaian kita tafakur, mentafakuri keramaian, mentafakuri interaksi sosial kita, ya, mentafakuri pekerjaan kita, ya, mentadaburi alam, ya, mentadaburi puncak, mentadaburi Al-Qur'an, ya. Afala takilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, ya. Perintah Allah kita itu harus banyak tafakur, harus banyak tadabur. Agar apa? Itu tadi, agar kita itu menjadi manusia seutuhnya. Ya, al-insan hayawatun natik, bahwa manusia itu adalah hewan yang salah satu karakternya itu dalam berpikir. Maka selama kita menggunakan akal budi kita, mendayagunakan akal budi kita, berarti kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Ya, kita masih menjadi manusia yang seutuhnya, karena karakteristik manusia itu adalah berpikir. Sama-sama binatang, sama dengan binatang yang lain, hanya saja manusia itu adalah binatang yang pandai berpikir. Maka kalau manusia sudah tidak mau berpikir, kalau manusia sudah tidak mau tafakur, kalau manusia sudah tidak mau merenung, bertadabur, artinya berarti sisi kemanusiaannya sudah tidak ada. Yang ada tinggal binatangnya saja. Karena identitas manusia itu adanya adalah dalam berpikir, ya. Perintahnya sudah jelas di dalam Al-Quran.
afala takilun, afala tatafakarun, afala yatadabbarun, ya. Terus kemudian ada perintah iqra, bacalah. Kita disuruh untuk belajar, ya, belajar apapun, belajar semua hal, tidak hanya belajar Al-Qur'an, ya, tidak hanya belajar apa namanya buku-buku, tidak hanya belajar kitab-kitab, tidak hanya belajar yang sifatnya teks, ya, yang tertulis, tapi kita oleh Allah itu diperintahkan untuk belajar, mempelajari semua hal, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita temukan, apa yang kita jumpai. Allah suruh membaca sekeliling kita, ya. Itu mungkin yang barangkali dapat Buya sampaikan pada kesempatan subuh ini. Mohon maaf kalau ada benarnya, itu mutlak hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada salahnya, itu mutlak karena kebodohan Buya pribadi. Terima kasih banyak. Selamat subuh. Selamat pagi, usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.